Oke, angka kecukupan gizi ya. Materi sudah saya tambahkan di LMS. Juga ada kuis gitu ya. Semoga sudah mengerjakan deadline-nya hari ini kalau yang kuis. Jadi yang pada intinya ya saya menyampaikan intinya saja. Kebutuhan zat gizi itu bisa diperoleh dengan dua cara ya. Apa saja? Kebutuhan gizi bisa diperoleh dengan dua cara. Apa saja ada yang tahu? Izin jawab, Bu. Kebutuhan gizi eh, dapat dihitung berdasarkan kondisi fisik, yaitu personal, dan kebutuhan gizi dapat melalui pendekatan AKG berdasarkan kelompok usia, BB, dan jenis kelamin untuk umum. Oke, ya benar ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama itu personal, jadi menggunakan data-data individu yang sudah kalian kerjakan ya di pekan lalu. Kemudian kita melanjutkannya untuk mencoba dengan cara yang kedua, yaitu dengan pendekatan AKG, di mana pendekatan AKG ini lebih umum karena berdasarkan kelompok usia ya, bukan usia individu yang sebenarnya. Ya, jadi tujuan praktikum pada hari ini untuk yang topik pertama adalah mahasiswa dapat menerapkan dan juga memahami prinsip perhitungan kebutuhan energi, lemak, protein, dan juga karbohidrat berdasarkan AKG. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga dapat memahami dan menghitung persentase tingkat kecukupan gizi. Nah, kalau tingkat kecukupan gizi apa artinya? Apa ada yang tahu? Tingkat kecukupan gizi. Apa tujuan kita mengetahui tingkat kecukupan gizi? Izin menjawab, Bu. Ya, Jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari untuk mencapai kesehatan yang optimal. oke. Disusun berdasarkan rata-rata per orang per hari menurut kelompok umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Oke, kurang tepat ya. Jadi kalau itu lebih ke definisi angka kecukupan gizi. Ya, kalau persen tingkat kecukupan gizi, ini ada ya. Sebuah perhitungan yang menunjukkan seberapa cukup asupan zat gizi pada suatu individu dibandingkan dengan kebutuhannya. Jadi, kalau tingkat kecukupan gizi ini sudah dibandingkan dengan kebutuhan, ya. Sudah cukup belum sih apa yang kita makan, karbohidratnya, ya. Sudah cukup belum protein yang kita asup seharinya. Nah, ini definisi dari persen tingkat kecukupan gizi. Ya, kalau AKG tadi ya kebutuhan dalam seharinya. Oke ya. Nah, ini prosedurnya. Sudah pernah lihat AKG? Tabel AKG PMK-nya? Sudah dibuka belum di LMS? Belum. Sudah atau belum? Sudah, sudah. Sudah ya, mungkin ada yang sudah ada yang belum. Nah, AKG ini, angka kecukupan gizi, itu dimuat di Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 28 tahun 2019. Jadi ada Permenkesnya tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Ya, di sini langsung saja ke tabelnya. Terdapat tabel yang memuat angka kecukupan energi ya, zat gizi makro, kemudian ada juga di bawahnya zat gizi mikro yaitu vitamin dan juga mineral ya. Nah, kalau kalian lihat tabelnya tidak spesifik ya, artinya di sini rentang usia 0 sampai 5 bulan, kemudian kalau yang laki-laki nih 10 sampai 12 tahun. Sehingga kenapa dikatakan secara umum karena dia menurut kelompok umur ya. Jadi tidak spesifik ke satu umur saja ya. Nah, di sini kolomnya ada apa? Berat badan, tinggi badan, energi dan lain-lain ya.
Harusnya sih sudah dibuka ya, sudah diperhatikan agar bisa menjawab pertanyaan yang ada di BPP-nya. Nah, ini rumusnya, rumus perhitungan kebutuhan responden yang berpedoman pada angka kecukupan gizi. Ya. Nah, ini untuk energi ya. Kebutuhan energi sama dengan berat badan aktual dibandingkan dengan berat badan yang di AKG dikali dengan kalori AKG sesuai umur. Nah, semua data ini ya kecuali BB aktual ada di dalam angka kecukupan gizi tabel ya. Energi mana? Energinya ini ya. Berat badan yang di AKG ada di kolom kedua ya. Kalau berat badan aktual, berat badan Sesuai aktu, soal, iya, apa? sesuai soalnya atau orangnya, Bu? Ya, sesuai berat badan eh, kalian misalkan mau cari ya atau apa sesuai dengan soalnya nanti ya berat badan aktual. Ya, kemudian dibandingkan dengan berat badan yang ada di kolom kedua. Dikalikan dengan energi yang ada di dalam tabel. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan Najwa berat badannya paling berapa 60 ya. Berarti usianya berapa Najwa? Usianya berapa? Belum hidup. Usia, maaf Bu, ngelek Bu. Us- Iya, 20. 20 ya. Oke, kan perempuan ya. 20 berarti masuk ke rentang 19 sampai 29 tahun. Ya. Nah, 55 ini adalah berat badan yang ada di tabel AKG. Ya, kemudian energinya yang ada di AKG 2250. Ya, jadi harus kita koreksi dulu dengan berat badan aktual si Najwa. Berarti 60 per 55 ya, dikali dengan nilai kalorinya tadi berapa? 2250. Ya, kemudian dihitung. Berarti itulah nilai energi ya, kebutuhan energi Najwa ya melalui pendekatan AKG. Begitupun juga seterusnya yang protein ya berat badan aktualnya 60 dibagi dengan berat badan di AKG-nya tadi 55 dikali dengan protein AKG sesuai umur berapa? Kita lihat di sini. Berapa? 60. Ya, berarti dikalikan 60. Ya, yang lemak juga sama. Ya, pakai yang lemak total. Berarti dikali nanti 65 gram. Begitupun juga dengan yang karbohidrat. Begitu ya. Tujuannya apa sih dihitung seperti ini? Agar energi dan zat gizi yang diperoleh itu sudah terkoreksi dengan berat badan kita gitu, berat badan aktualnya. Ya, kalau kita langsung menggunakan angka ini yang sudah tertera tidak dikoreksi kembali ya, maka takutnya akan nilainya akan berlebih atau lebih rendah ya. Jadi overestimate atau underestimate. Sehingga harus dikoreksi terlebih dahulu dengan berat badan sebenarnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk menghitung kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat responden ya, berpedoman pada angka kecukupan gizi. Lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat tingkat kecukupan gizi. Ya, tadi secara definisi yaitu membandingkan asupan zat gizi dengan kebutuhan gizi kita ya. Jadi apakah kecukupan gizi misalkan protein kita sudah cukup gitu ya atau lemaknya sudah cukup. Nah, ini kita hitung berdasarkan tingkat kecukupan gizi ya. Ini mudah ya rumusnya. Jadi yang data yang perlu kita kumpulkan yaitu asupan zat gizi. Asupan zat gizi diperoleh dari apa?
dari hasil wawancara makanan yang di awal pertemuan kemarin. Gitu ya, ada yang 900 kilokalori, ada yang 1000 kilokalori. Ya masih ada kan ya catatannya. Kemudian dibagi dengan kebutuhan yang sudah kita hitung di atas sini. Ya, kemudian dikalikan dengan 100. Ya, jadi hasilnya dalam persen, persentase. Ya, misalkan asupan zat gizi Andana misalkan 900, 1000 lah ya, biar lebih mudah menghitungnya. Kemudian kebutuhan gizinya 2000 ya. Kebutuhan gizinya 2000 dikali dengan 100 ya. Jadikan hasilnya 50%. Nah, hasil 50% itu kalian kelompokkan apakah termasuk kategori yang mana kalau 50%. Kurang dari 70%. Ya, masuknya kurang dari 70%. Apa interpretasinya? Berarti tadi siapa contohnya Andana memiliki asupan zat gizi yang defisit. Defisit itu apa sih? Kekurangan, ya. Kekurangan tingkat berat. Ya, di sini ada 5 kategori. Ini yang kelimanya di halaman selanjutnya. Jadi ada defisit tingkat berat, artinya kekurangan zat gizi ya. Nah ini tergantung zat gizinya energi, protein, lemak atau karbohidrat. Ya, jadi nanti dihitung satu persatu per zat gizi. Kemudian ada defisit tingkat sedang ya, defisit tingkat ringan. Kemudian kalau 90 sampai 119 itu normal dan lebih dari itu kelebihan. Ya. Jadi kalau nanti kalian bisa hitung ya apakah asupan zat gizi kalian ya tingkat kecukupannya itu sudah cukup atau defisit atau berlebih gitu. Nah, ya. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Boleh, Sekar. Jadi yang kebutuhan gizi itu nanti angkanya diambil dari yang tadi dihitung itu ya Bu, yang energi, protein, lemak, karbohidrat itu. Betul. Yang dihitung berdasarkan AKG tadi, ya. Baik, Bu. Ya, Ibu izin ya, sebentar. Sebenarnya kebutuhan gizi ini juga bisa kalian gunakan yang sebelumnya sudah dihitung secara individu. Kan keduanya sama-sama kebutuhan kan? Tapi kalau yang kemarin itu benar-benar data personal ya, lebih spesifik. Kalau yang ini secara umum. Ya nanti kita lihat soalnya apa perintahnya. Apakah pakai kebutuhan gizi yang angka kecukupan gizi AKG ini atau yang minggu kemarin ya. Oke, Iin, silakan In. Masih belum mudeng yang asupan zat gizi tadi, Bu. Boleh dijelasin kembali? Oke ya. Jadi asupan zat gizi itu apa? Zat gizi yang sudah kita konsumsi, ya kan? Kalau diingat pertemuan pertama itu kan kalian saling bertanya dengan temannya apa sih yang dimakan gitu ya. Kemudian kalian konversi ke URT, kalian konversi juga ke dalam berat ya. Kemudian dihitung energi, protein, lemak dan karbohidratnya ya. Itu kan dalam sehari 24 jam terakhir. Nah, itu kan ditotalkan. Berarti itulah asupan zat gizi yang kalian konsumsi dalam seharinya. Begitu. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Ya, coba kita ke tugasnya ya. Jadi ada 3 ya.
Nah, yang pertama eh ada ya seseorang namanya Bayu, usia 35 tahun. Nah, nanti kalian lihat 35 tahun ya kategorinya. Apa namanya? Adi AKG. Berat badannya 58, asupannya 2.700 dan lemak hariannya 90 gram ya. Hitung kecukupan energi ya. Maksudnya ini tingkat kecukupan ya. Jadi yang dihitung adalah tingkat kecukupan energi dan tingkat kecukupan lemak. Kemudian diklasifikasikan apakah dia termasuk normal asupannya ya atau berlebih atau defisit. Nah, jadi hal pertama adalah ya menghitung dulu kecukupan energi yang dari AKG yang tadi di atas rumusnya. Yang ini ya. Kemudian energi dan lemaknya dihitung kecukupannya. Kemudian persentase pemenuhan ini maksudnya tingkat kecukupan gizi ya, TKG-nya. Setelah itu baru bisa diklasifikasikan. Ya, jadi ada 3 langkahnya. Begitupun juga dengan yang tugas yang B, 1B. Sama ya, namun di sini asupannya ada yang vitamin dan juga ada yang mineral. Begitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang tugas pertama. Cukup, Bu. Yang kedua, nah ini data kalian. Jadi mahasiswa diminta untuk menghitung kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat berdasarkan berat badan aktual ya, menggunakan pendekatan AKG. Seperti tadi ya, yang tadi contohnya Najwa, semua zat gizi, ya protein, lemak, karbohidrat, dan energinya dihitung. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ya, dihitung persentase tingkat kecukupan gizinya. Energi, protein, lemak, dan karbohidrat ya. Jadi ada 4 nanti, 4 data. Berarti ada 8 data, sorry. Kenapa 8? Karena di sini saya minta yang pertama kalian hitung berdasarkan kebutuhan gizi yang sudah dihitung kemarin, yang individu. Ya, berarti kan ini nanti ada 4 tingkat kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat ya di sini. Nah, setelah itu kalian menghitung juga persentase tingkat kecukupan gizi yang menggunakan pendekatan AKG. Jadi kebutuhannya yang kalian hitung tadi di sini. Ya, nanti diklasifikasikan juga apakah termasuk defisit, normal, ataupun lebih. Gitu, ada pertanyaan? Bu, masih belum paham untuk yang nomor 3, yang poin 1 itu, Bu. Ini ya. Oke, ini kan disuruh hitunglah persentase tingkat kecukupan gizi. Ya, berarti kan kita butuh data kebutuhan gizi. Nah, di sini ada 2 skenario. Yang pertama, kalian menggunakan data kebutuhan gizi yang sudah dihitung di praktikum 12. Ya, ada kan datanya? Nah, kalian hitunglah tingkat kecukupan energi, tingkat kecukupan protein, lemak, karbohidrat yang menggunakan data nomor 1, yang BPP 12. Sudah ya, kemudian diklasifikasikan. Kemudian kalian hitung lagi tingkat kecukupan gizi yang berdasarkan kebutuhannya berdasarkan AKG. Ya, kemudian kalian klasifikasikan juga. Jadi di nomor 1 nanti ada 4 tingkat kecukupan gizi ya. Di nomor 2 juga ada 4
tingkat kecukupan gizi. Yang membedakan hanyalah penggunaan data kebutuhannya saja. Kalau yang ini, yang individu, yang kemarin ya. Kalau yang kedua ini kebutuhan yang baru kalian hitung di nomor 2. Oke, ada pertanyaan? Atau mungkin bisa sambil jalan juga nggak apa-apa. Nanti kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, bisa open mic bertanya langsung. Bu. Ya, boleh silakan dikerjakan ya masing-masing dulu. Kalau ada pertanyaan boleh open mic. Mungkin nanti kita tunggu sampai jam 14, jam 2 ya. Jam 2, kita tunggu jam 2 dulu. Ya, kalau sudah selesai nanti bisa kita bahas. Bu, maaf Bu sebelumnya. Untuk BPP 11 dan BP 12 itu tertinggal di Bandar Lampung. Jadi kemungkinan baru bisa mengerjakan nomor 1, nomor 2 sama yang nomor 3.2. Heeh. Oh iya, yang kemarin dikumpulkan ke saya tuh ada ya punya kalian nggak? Apa kelas yang satunya ya? Sudah saya kasih kan ya? Yang Niko yang ambil kok nggak salah, bukan ya? Tapi intinya udah di kalian ya, kertas kemarin. Oh udah ya. Berarti saya salah salah kelas. Ya udah tidak masalah. Jadi untuk yang ini ya, yang nomor 1, yang 3.1 nanti bisa menyusul untuk perhitungannya. Ya silakan dikerjakan.
Ibu, kalau untuk di rumus ini kan kalori AKG sesuai umur ini berarti pakai kalori yang ada di tabel ya, Bu? Ya. Baik, Bu. Terima kasih.
Ya, jadi nilai kalori dan zat gizi yang ada di informasi nilai gizi adalah jumlah per 250 mililiter. Jadi bukan 500 mililiter. Makanya di sini tertulis jenis dan jumlah zat gizi yang diperoleh setelah mengkonsumsi satu takaran saji. Nah, jadi energi yang tertulis di sini 120 kilokalori itu per 250 mililiter susu. Ya, satu takaran saji. Jadi kalau kalian langsung menghabiskan satu kotak susu yang isinya 500 mililiter, berarti kalian mendapatkan energinya 2 kali lipat kan? Karena di sini tertulis 2 sajian per kemasan. Berarti 240 jadinya. Dan begitu pun juga dengan zat gizi lainnya. Kalau kalian langsung menghabiskan susunya 500 mililiter. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Nah, jadi perlu diingat energi dan zat gizi di sini per satu takaran saji. Ya, kemudian komponen terakhir, bukan terakhir ya. Yang keempat adalah angka kecukupan gizi. Ya, angka kecukupan gizi, rumusnya ini ya. Kalau tadi di atas, ya yang tadi kalian kerjakan yang di atasnya adalah asupan zat gizi. Ya, kalau kita berbicara produk, maka yang di atas adalah nilai zat gizi produk per sajian. Ya, diperoleh dari mana? Ya, nanti bisa dihitung dari analisis lab atau pakai TKPI yang Excel daftar makanan. Ya, kalau di sini berarti nilai gizi produknya yang di sebelah kiri ini. Ini adalah nilai gizi produk. Dibandingkan dengan ALG sesuai kelompok usia. Nah, ALG ini mirip dengan AKG, tabel AKG. Bedanya, kalau ALG, acuan label gizi, diperuntukkan untuk produk, ya, untuk menghitung angka kecukupan gizi di dalam produk. Ya, ALG ini ada ininya juga peraturannya. Ya, nanti dilihat di materi perkuliahan. Ya, ini contohnya seperti ini acuan label gizi. Ada kelompok usianya ya, ada usia 0 sampai 6 bulan, umum, ibu hamil, ibu menyusui. Ini tergantung dari produk yang kalian buat itu diperuntukkan untuk siapa. Misalkan kalian buat ibu hamil misalkan ya, cookies daun kelor misalnya. Nah, berarti nanti ALG yang kalian gunakan yaitu punya ibu hamil. Karena sasaran kalian adalah ibu hamil. Ya, kalau sasarannya kelompok umum artinya semuanya bisa konsumsi gitu ya. Pakai nilai ALG yang umum. Ya, kalau untuk anak-anak susu misalkan susu pertumbuhan gitu ya. Berarti ALG-nya pakai yang sesuai usia anak ini ya. Apakah 1 sampai 3 tahun, 7 sampai 11 bulan. Nah, ini namanya ALG. Nih, jadi angka kecukupan gizi yang ada di atas diperoleh dari nilai zat gizi produk dibandingkan ALG sesuai kelompok dikalikan 100. Kita lihat di atas. Ini ya AKG-nya. Ini nilai gizi produk ya. Berarti nilai gizi produk yang ini dibandingkan dengan nilai ALG yang tadi tabel. Tabel tadi dikali dengan 100 maka menghasilkan angka kecukupan gizi
di sebelah kanan ini. Nah, nanti dibaca lagi BPP dan materinya kalau misalkan masih bingung, karena di sini sudah saya beri contoh dan penjelasan ya. Nah, kemudian yang kelima ada catatan kaki. Nah, catatan kaki ini adalah penjelasan bahwa persentase yang dicantumkan dalam tabel itu berdasarkan kebutuhan energi kelompok umum. Nah, kalau tadi kalian ingin membuat produknya untuk ibu hamil, ya berarti nanti di sini tertulis berdasarkan kebutuhan energi kelompok ibu menyusui. Dalam kurung berapa energinya untuk ibu hamil, ibu menyusui. Ya. Dan perlu diberi catatan kebutuhan energi setiap orang dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tersebut. Ya, jadi ini menandakan bahwa angka kecukupan gizi yang tertulis diperuntukkan untuk kelompok apa sih? Gitu. Apakah kelompok umum, kelompok ibu menyusui, ibu hamil, atau anak? Jadi harus jelas tertulis di sini. Ada pertanyaan? Sementara tidak, Bu. Oke, sini ada penjelasannya juga ya kalau misalkan masih bingung. Dan ALG ini banyak ya jenis zat gizinya. Kalau saya di sini screenshot hanya 26, tapi kalau kalian lihat lebih lanjut dokumennya, itu ada sampai 30 sekian ya, 38 kalau tidak salah. Jadi nanti sekalian dibuka ya dokumennya, dokumen ALG-nya. Ya, jadi goals-nya adalah kalian harus bisa membuat informasi nilai gizi seperti yang ada di layar ini. Ya. Nah, sekarang kita contohkan, bukan contohkan, baca prosedurnya. Nih, kalian kan sudah tahu ya bahwa kandungan zat gizi dalam suatu produk itu bisa diperoleh dari hasil analisis lab, ya, seperti Proximat untuk zat gizi makro gitu ya, dan juga bisa melalui pendekatan TKPI, tabel komposisi pangan Indonesia yang di Excel daftar bahan pangan yang banyak sekali itu. Ya. Nah, kita coba yang analisis lab dulu ya. Jadi prosedurnya adalah harus diketahui dulu takaran saji suatu produknya, ya, berat bersih produknya, hasil analisis lab, ya, gula, garam, dan zat gizi lainnya. Ya, kemudian siapkan tabel ALG sebagai untuk menghitung persentase AKG tadi ya, yang ini. Kemudian bisa dihitung angka kecukupan gizinya dan bisa dibuat tabel informasi nilai gizi. Kalau yang hasil analisis lab ini lebih mudah dilakukan. Nah, karena kita tidak menghitung lagi satu persatu bahan-bahan dari penyusun produk tersebut. Ya, ya kita langsung ke tugas saja dulu. Nih ya, tugas pertama itu dari hasil analisis lab kandungan zat gizinya. Jadi Lina mengembangkan suatu produk bernama stik daun kelor. Lina sudah melakukan analisis proksimat, ya, vitamin A, kalsium, dan gula di Laboratorium Politeknik Negeri Lampung. Dalam 100 gram stik daun kelor mengandung protein 25, lemak 50 gram, karbohidrat 200 gram, vitamin A 500 IU, kalsium 600 miligram. Buatlah informasi nilai gizi produk stik daun kelor.
Ya, nah ini ikuti langkah prosedur yang analisis lab ya. Nih, kan data-datanya sudah ada. Ya, sehingga tinggal di apa namanya dihitung persentase angka kecukupan gizinya menggunakan rumus ini. Sehingga nanti setelah dikumpulkan semua data-datanya sudah ada, baru dibuat tabel informasi nilai gizi seperti ini. Ya, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Ada, Bu. Iya, boleh. Berarti ini kan itu semua di apa dihitung sendiri-sendiri ya, Bu. Untuk AKG itu gimana tuh, Bu? Ya, jadi yang perlu dihitung adalah, ini kan per 100 gram stick daun kelor ya. Ditentukan dulu ininya, takaran sajinya. Maunya berapa? Misalkan Najwa, sekali makan berapa sih? Misalkan 50 gram. Ya, berarti kan sajian perkemasannya ada berapa? Kalau dalam satu kemasan itu 100 gram stick, sekali 2, makan, Bu. sekali makannya 50, berarti sajian perkemasannya ada Du- 2. 2. Ya, semoga lainnya bisa mengikuti ya. Berarti 2, takaran sajinya 50 gram, apa tadi? Sajian perkemasannya 2. Ya. Nah, perlu diingat, nilai gizi yang ada di sini kan per 100 gram. Ya. Sedangkan di dalam informasi nilai gizi, yang tercantum zat gizinya adalah per 1 takaran saji. Jadi kira-kira protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, kalsium yang di sini harus diapakan dulu. Kalau ini untuk 100 gram, berarti kalau mencari yang 50 gram seperti apa? Macet ya? Iya, Bu. Ya, tadi kan untuk apa namanya membuat informasi nilai gizi kan harus salah satu takaran saji. Harusnya ditulis ya. Ini sebentar, sebentar. Ya, ini kan dalam 100 gram stik daun kelor mengandung sekian zat gizi. Ya, tadi sudah kita tentukan bahwa satu kemasan itu 100 gram. Takaran saji berapa sekali makannya? 50 gram. Ya, ini sebenarnya terserah kalian ya. Bisa sekali makannya 30 gram atau langsung 100 gram. Ya, tapi kalau 100 gram banyak sekali nanti. Kita contohnya 50 gram. Berarti ada 2 sajian per kemasan ya. Tuh, kemasan. Nah, yang diketahui zat gizi ini kan per 100 gram. Ya kan? Berarti untuk satu takaran saji, proteinnya berapa? 3,2. Ya berarti karena takaran sajinya 50, ya dalam produknya ada 100 gram, berarti dikali saja 25. Ini untuk proteinnya ya, 25 gram. Berapa?
Berapa ini? 12,5. 12,5 ya. Berarti dalam satu takaran ini satu takaran saji ya. Karena 50 gram satu takaran sajinya per 100. 100 ini apa? Yaitu stick daun kelor tadi. Sehingga dalam satu takaran saji proteinnya 12,5, lemaknya 25. 25, karbohidratnya 100. Gram. ya berapa sih? 200 ya? 200 gram ya. Ini 200 maksudnya. 200 jadinya 100. Ini nanti satuannya ya. Nah, kemudian apa lagi? Vitamin A juga sama seperti itu. Kalsium juga sama. 250. 250. Ini 300. Jadi harus ditentukan dulu takaran sajinya ya. Nanti buat takaran sajinya jangan 50 ya. Dibuat 30. 30 gram. Karena kalau 50 kan ini sudah tahu nih caranya kayak gini. Jadi buat takaran sajinya 30 gram. Berarti berapa sajian per kemasan? 3, Bu. Ya, kurang lebih 3 ya. Ada sisa 10 gram. Jadi bisa ditulis plus minus 3 sajian per kemasan. Yang lain paham tidak? Kalau tidak paham, silakan bertanya sekarang. Kalau nggak bertanya sama Najwa. Ya, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh? Yang protein itu 50 per 100 kali 25. 25-nya itu dari mana ya, Bu? 25 adalah nilai kandungan protein per 100 gram ini. Sama dengan yang lemak ini kan 50 juga. Ya ini 50. 50 dari mana? Dari ini. Ya. Kemudian 200 dari mana? Dari sini. Ya. Jadi Bu. intinya kita ingin mengetahui zat gizi per takaran sajinya berapa sih? Jadi kita bandingkan. Ya, jadi nanti dibuat takaran sajinya 30 gram. Takaran saji 30 ya, 30 gram. Berarti kalau 30 gram bagaimana Lestari proteinnya? Ini, Bu. 30 per 100 kali 25. Iya, betul ya. 30 per 100 kali 25. Dan seterusnya untuk zat gizi lainnya. Oke, paham ya? Nah, setelah itu, kalian baru bisa menghitung angka kecukupan gizinya. Menggunakan rumus yang ini. Saya kasih contoh ya. Misalkan kita ingin mencari persentase AKE dulu ya. AKE itu angka kecukupan energi. Nilai zat gizi produk persajian. Berarti berapa yang tadi 50? Protein dulu deh, protein ya. Karena tadi energi nggak ditulis. AKP. Nilai zat gizi produk persajian berapa tadi hasilnya? 12,5, Bu. Tuh, 12,5 ya.
Yang ini. B 12,5 dibagi dengan ALG sesuai kelompok usia. Berarti kita cari A, apa namanya, acuan label gizi yang protein. Mana tabelnya di atas ya? Kita pakai kelompok umum saja ya. Mana proteinnya? 60, Bu. 60, yang ini ya. Di 12,5 dibagi 60 dikali 100. Berapa? 20,8, Bu. 20,8%. Di, apa namanya, dibulatkan ya. Jadi 21%. Berarti nilai angka kecukupan gizi untuk protein yaitu 21%. Ya, sudah dapat tuh untuk yang protein. Dicari lagi yang lemak, karbohidrat, vitamin A, dan kalsium. Sehingga nanti semua komponen sudah apa namanya, sudah ada sehingga bisa dibuat informasi nilai gizinya. Ya, ini sudah diketahui tadi kan. Energi. Nah, energi ini dapat dari mana? Ada nggak datanya di soal nomor 1? Tidak ada, Bu. Yang Nah, total ya, Bu? ya, energi total tidak ada ya datanya ya. Tidak ada, Bu. Gimana dong? Bisa dihitung nggak? Ada yang masih ingat? Bisa, Bu. Gimana nih Wayan? Dikali kalau misalnya protein itu kan 1 gramnya 4 kilokalori. Ya, pakai yang itu ya. Pakai itu untuk menghitung energinya. Kalau protein itu 4 kilokalori per 1 gramnya, lemak itu 9, karbohidrat 4. Jadi tinggal dikalikan saja. Berarti dikali 25, dikali 50, kali berapa? 200. Ya, dihitung. Tapi ingat, ini per 100 gram ya. Belum pertakaran saji. Jadi nanti dibagi dengan 2. Ini berapa? 100. Ini 450. Oh, gram sih? Kilokalori. Ini 800. Ya, berarti kalau tadi satu takaran sajinya 50 bisa dihitung kan? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Nah ya, hitung sendiri ya. Bu, per 30 nggak sih, Bu? Oh ya, sorry, per 30. Kalau soal kalian per 30 ya. Jadinya per 30. Ini kan contoh saja yang 50 ini. Nah, sudah semua diketahui ya. Tadi takaran saji sudah. Energi total juga sudah ya. Ingat ya, ini per 30 berarti. 30 gram. Atau atau satu takaran saji. Ya. Lemak total sudah. Yang diketahui saja datanya ya. Lemak jenuh kan tidak ada. Protein tadi sudah. Karbohidrat sudah. Terus ditambah nanti vitamin apa tadi? A ya. Ya, vitaminnya ditambah di sini. Nggak masalah. Jadi ini yang diketahui saja di soal. Ya, ini jumlah
per 30 gram juga ya. Jumlah per 30 gram. Kemudian ini AKG dari hasil perhitungan tadi. Ya. Paham? Dicoba dulu deh. Baik, Bu. Ya. Karena ini soal kedua lebih rumit lagi. Jadi kita coba soal pertama dulu.
Ibu, untuk ALG itu kelompoknya yang umum ya? Iya, yang umum. Baik, Bu.
Ibu, maaf boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Untuk yang menghitung energi total tadi gimana ya, Bu? Saya lupa, Bu. Energi total. Bentar. Yang protein, lemak sama karbohidrat bukan, Bu? Ya, jadi pakai nilai kalori per 1 gram protein, kemudian lemak yang 4 kilokalori. Bisa ya, share lagi ya. Jadi nilai energi diketahui dengan mengalihkan nilai proteinnya, ya 25 gram dikalikan dengan berapa, apa, 4 kilokalori. Artinya 1 gram protein memiliki nilai 4 kilokalori. Kalau lemak 9 kilokalori. Kalau karbohidrat 4 kilokalori. Oh, baik, Bu. Sudah paham. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Bu, Ada yang Oke, Bu. masih bingung? Bu, kan saya sudah ya, Bu, tapi saya lupa, Bu. Untuk yang di bagian ini kan ada lemak total 5 gram, ke protein 3,2 itu kan, Bu. Ya, Itu kan berarti per 100 gram itu, Bu. yang ini, yang mana? Iya, yang Ibu itu. Mm-mm. Oh, ini, ya, ya kalau dicontoh ini per 100 gram berarti. Oh, berarti yang kami tulis ini yang 30-nya apa yang 100 gram kayak yang dicontoh, Bu? 30, karena tadi saya bilang takaran sajinya 30 gram. Ini contohnya beda ya. Iya, Bu, udah, Jangan Bu. dilihat. Jangan dilihat nanti bikin bingung. Enggak, Bu, saya sudah selesai. Oh ya, ini beda lagi kasusnya, nanti saya jelaskan. Ini kaitannya dengan soal nomor 2. Yang lain, ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan. Yang sudah selesai siapa saja selain Najwa? Saya, Bu. Lumayan. Saya, Bu. Siapa namanya? Saya, Bu, udah selesai. Sekar ya, Sekar. Saya, Bu. Sudah selesai, Bu. April. Oke, saya lanjutkan ya. Atau mau disebutkan dulu deh ini dari sini takaran sajinya berapa, sajian perkemasannya, energi, lemak, protein, karbohidrat, vitamin A, dan kalsium, serta angka kecukupan gizinya. April boleh, April disebutkan. Yang pertama, persen AKG dulu apa, Bu? Dari atas dulu, takaran sajinya berapa? Takaran saji 30 gram dengan sajian perkemasan kurang lebih 3 sajian. Oke, Jumlah persajian energi totalnya 3.195 kalori. 3.000? Sebanyak itu ya? 190. Iya, Sebanyak Bu. itu kan? Kalau saya 285, Bu. Nah, berarti April ini masih per 100 gram. Sudah per 30, Bu. Oh, per 30. Cara perhitungannya bagaimana? Dari 30 per 100 dikali 25 sama dengan 7,5 gram protein dikali 4, Bu. 7,5 gram protein dikali 4 kan sedikit tuh Bu. hasilnya. 30, Bu. 30-an. Oh, saya nulisnya 75 sebenarnya. 7,5 kali 4. Oh iya, 30. Berarti lemaknya kok sampai 2.000, coba lemaknya gimana caranya? Lemaknya dari 30 per 100 Hah? dikali 50 hasilnya 15 gram, ya 15 gram lemak dikali 9
hasilnya 135. Oke. Yang Lalu karbohidrat, karbohidratnya dari 30/100 dikali 200 sama dengan 60 gram, dikali 4 hasilnya 240. ya kalau ditotalkan Jadi, berapa? bentar Bu, 135 tambah 240. Hasilnya 405 kalori Bu, kilokalori Bu. Najwa tadi berapa totalnya energi? Energinya ternyata saya salah di perhitungan yang K-nya, Bu. Harusnya kan 60 ya, Bu, karbohidratnya. Tapi saya nulisnya 30, Bu. Oke, ya berarti sekitar 400-an tadi ya. Berapa? Eh, Coba diulang, April. 400? 405 kilokalori. 405 kilokalori. Oke, lanjut. Zat gizi lainnya. Lalu zat gizi lainnya, lemak totalnya yaitu 22%. Lemak totalnya berat. Langsung AKG aja, Bu. Di jumlahnya dulu, gramnya dulu. Lemaknya 15 gram, lalu Oke. protein 7,5 gram, Ya, karbohidratnya 60 gram, vitamin A-nya 150 gram, dengan kalsiumnya 180. Vitamin oke. A-nya 150 IU. Apa miligram, Bu? 150 IU. Ini 150 IU dengan kalsiumnya 180 miligram. Oke, Lalu ya lanjut. untuk persentasi AKG-nya, yang pertama lemak totalnya yaitu 22%, lalu Berapa proteinnya? proteinnya 12,5, Bu. Ya, yang lainnya lemak, karbohidrat dan lain. Sama, Bu. Sama ya? Oke, ya. Nanti dibuat informasi apa dibuat kotak seperti ini. Ya, diberi juga keterangan atau catatan kakinya bahwa yang digunakan adalah energi kelompok umum ya 2150. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, sekarang kalau tadi kandungan zat gizinya yang kita ketahui itu dari hasil analisis lab, ya, lab laboratorium. Sekarang skenarionya ketika kita tidak bisa menganalisis lab, ya berarti kan kita harus menggunakan pendekatan TKPI yang Excel kemarin ya. Jadi kita harus tahu dulu resepnya, bahannya apa saja. Ya harus dirinci sama seperti kemarin ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sama, yaitu menentukan takaran saji dan sajian perkemasan. Ya, jadi mahasiswa harus mengetahui jumlah produk yang dihasilkan dalam satu resep. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sih berat per buahnya gitu, untuk dapat apa namanya menentukan takaran saji. Saya contohkan di sini misalkan resepnya dimsum, ya. Satu resep dapat menghasilkan 25 buah dimsum. Nah, ini satu resep ya. Sehingga langkah keduanya yaitu kita tentukan takaran sajinya. Ya, dalam menentukan takaran saji harus mengetahui berat produk per buahnya. Ya, misalkan kita timbang nih satu dimsumnya. Ya, ternyata memiliki berat 50 gram. Ya. Kemudian
dari 25 buah dimsum itu, kita ingin mengemasnya, ya, satu kemasan itu isinya 10 buah dimsum, ya. Berarti kan dalam satu kemasan isi 10 buah dimsum berarti memiliki berat berapa? Tinggal dikalikan saja, ya. Jadi beratnya adalah 50 kali 10 berapa? 500, ya? Iya, Bu. Ya, berarti dalam satu kemasan berat bersihnya 500 gram, isi 10 buah. Itu masih satu kemasan, bukan satu takaran saji. Nah, langkah selanjutnya yang keempat, tentukan berat takaran sajinya. Nah, ini balik lagi ke kalian ya sebagai produsen ya yang membuat produknya. Kira-kira dalam sekali makan anjurannya berapa buah dimsum? Ya, jadi saya contohkan dua, ya, 2 buah dimsum. Ya, artinya kalau kita konversikan menjadi berat, 2 buah dimsum ini memiliki berat 100 gram. Karena satu dimsum memiliki berat 50 gram. Ya, jadi satu takaran sajinya adalah 2 buah dimsum, ya, yang memiliki berat 100 gram. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau kalian eh, memilih misalkan takaran sajinya sekali makan itu 3 buah, ya berarti satu takaran sajinya 3 buah dimsum dengan berat 150 gram, ya, karena isinya 3 buah. Paham sampai poin 4? Ada pertanyaan? Paham. Paham, Bu. Ya, sudah dapat nih data takaran saji. Kemudian kita tentukan sajian per kemasan. Nah, sajian per kemasan tadi balik lagi bahwa satu kemasan itu terdiri dari 10 buah dimsum. Sedangkan sekali makannya 2 buah. Berarti ada berapa sajian per kemasan? 5, Bu. Ada 5. Ya, karena tadi 10 buah dibagi 2. Jadi 5 kali makan, ya, sampai habis. Jadi data yang sudah diperoleh yaitu satu takaran saji, 100 gram atau 2 buah. Sajian perkemasannya 5. Ya, kita keep dulu data ini. Kemudian sama dengan langkah yang seperti yang di atas tadi, kita tentukan nilai energi dan zat gizi produknya. Kita harus mengetahui resep dimsumnya. Bahannya apa saja, ya, dan beratnya berapa. Ya, dan tadi ya hasil hasil dimsumnya berapa buah itu juga kita perlu ketahui ya untuk menghitung zat gizinya nanti. Jadi resepnya ada daging ayam 200 gram, telur ayam, tepung, garam, gula, dan saus tiram. Ya. Nah ini nanti dibuat tabel seperti ini supaya lebih mudah. Ya. Resepnya apa? Resepnya dimsum ayam. Bahannya disesuaikan dengan resep. Daging ayam, tepung, telur, garam, gula, saus tiram. Semuanya ditulis. Ya. Kemudian ada URT lagi nih, ya, satuan rumah tangga, ukuran rumah tangga. Tadi kan diketahui daging ayamnya 200 gram. Berarti ditulis dulu beratnya 200 gram. Nah, kira-kira 200 gram itu URT-nya apa sih? Satu potong filet, ya. Kemudian di atas tertulis telur ayam 1 butir. Berapa beratnya? 55. Ya. Dapat dari mana? Ya dari buku hijau kemarin ya, buku makanan. Atau menimbang langsung. Bisa. Kemudian tepung terigu. Di sini tertulisnya 3 sendok makan. Ya, bisa diperkirakan dengan buku foto makanan kemarin atau ditimbang langsung ya. Jadi 45 gram. Garam juga ya, kira-kira 1 sendok teh, 5 gram. Gula juga 1 sendok teh, 5 gram. Kemudian saus tiram 1 sendok makan.
beratnya diperkirakan 10 gram. Nah, jadi ditulis di tabel ini supaya lebih mudah nanti. Nah, di sini zat gizinya sebenarnya terserah kalian ya, tapi di informasi nilai gizi yang wajib ada itu harus energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan natrium sebenarnya. Ya, karena ini kaitannya dengan penyakit degeneratif, jadi harus ada natrium dan gulanya. Ya, kemudian dihitung saja perhitungannya satu persatu per bahan. Pertama, daging ayam. Kandungan energinya berapa? Nah, dihitung dengan menggunakan rumus awal pertemuan kita ya. Berat pangan per 100 dikali dengan kandungan energi dari ayamnya, daging ayam. Dikali dengan BDD, 100 per 100. Sehingga hasilnya 120 kilokalori. Begitupun juga dengan proteinnya. Ya, sama langkahnya. Hanya yang membedakan adalah nilai zat gizinya. Kemudian lemak, ya, karbohidrat, dan natrium. Sama langkahnya. Ya, di TKPI ada kok nilai natriumnya. Ya. Nah, ini baru satu bahan. Nanti setelah dihitung, dipindahkan ke dalam tabel ini. Tabel energi. Tabel apa namanya untuk daging ayam ya, baris daging ayam. Dihitung kembali bahan lain yaitu telur ayam, tepung terigu, garam, gula, saus tiram ya dengan langkah yang sama. Kemudian disalin di dalam tabel berikut ini ya. Nah, ini adalah penjumlahan ya, jumlah energi, protein, lemak, karbohidrat, natrium dalam satu resep. Yang di bawahnya adalah jumlah energi dan zat gizi per sajian. Ya, tadi satu total resep isi dimsumnya berapa? 25 buah ya. Ya, Bu. Ya, satu resep 25 buah. Ya, sehingga kalau ingin mengetahui total persajiannya, maka 25 per berapa ya? Coba dihitung. Kalau ingin total persajiannya bagaimana caranya? Saya lupa tiba-tiba. Kan total resep 400 nih. Resep itu kan 25 buah. Ya, sedangkan sajian kita itu hanya 2 buah. Bentar ya, saya tiba-tiba lupa. Lima. Oke. 5 ya. Berarti total satu resep adalah 400 energi. Ya. Kalau ingin mengetahui total persajian, tadi sajian perkemasannya ada berapa? 5. Ada 5 ya. Sehingga untuk mengetahui persajiannya berarti dibagi 5 ini. 400 dibagi 5. Ya, dibagi 5. 400 bagi 5 berarti 80. 16 bagi 5 hasilnya 3,2. 25 bagi 5 5 ya. 107 bagi 5 21,4. 720 bagi 5 144. Ya. Tadi total satu resep sekian, karena satu resep itu terdiri dari 5 sajian perkemasan, maka untuk mengetahui total energi dan zat gizi per sajian harus dibagi 5. Paham tidak? Ada pertanyaan?
Sehingga disimpulkan